Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen Muhammad Ba'udin SHUM MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Basul Kutub serta teman-teman PAIB yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya di sini akan merepresentasikan tentang materi pendidikan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis Abu Dawud nomor 3983. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syariful Anam, NIM 58. Langsung ke pembahasan. Pembahasan ini ada 3. Pertama, kritik sanad. Kedua, kritik eidetis. Ketiga, kritik praktis. Pertama, kritik sanad. Kritik sanad ini sendiri yakni hadis itu sendiri yang berbunyi hadatsana Musaddadun hadatsana Khalid bin Abdillah hadatsana Yazid bin Abi Ziyad an Mujahidin an rajulin an Abi Darrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'malil hubbu fillahi wal bughdu fillah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari seorang laki-laki dari Abu Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik amal adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Setelah kita melihat hadisnya, selanjutnya kita akan membacakan biografi hadis sanad, membacakan biografi sanad hadis tersebut. Yang pertama, biografi Abu Dawud yang mempunyai nama lengkap Sulaiman bin Al-Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr Al-Azdi Asyijistani. Ia adalah seorang ahli hadis yang sangat teliti dan disebut-sebut sebagai tokoh terkemuka di kalangan ahli hadis setelah 2 imam hadis lain, yakni Bukhari dan Muslim. Ulama dan juga pengarang kitab Sunan ini dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Miladiyah di Jizistan, yang mempunyai banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Di antara ulama yang mewarisi hadisnya dan belajar ilmu hadisnya ialah Abu Isa Ad-Tirmizi, Abu Bakar Rahmad An-Nasai, putranya sendiri Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Awanah, Abu Sa'id Al-Arabi, Abu Ali Al-Lu'lu'i, Abu Bakar bin Dasah, Abu Salim Muhammad bin Sa'id Al-Jaldawi, dan lain-lainnya. Selanjutnya biografi Musaddad yang mempunyai nama lengkap Musaddad bin Mushrihat bin Mushribal Al-Bashari Al-Asyadi, dan terkenal dengan nama Musaddad bin Mushrihat Al-Asadi. Ia memiliki kunyah Abul Hasan dan nasabnya Al-Asadi Al-Bashari. Ia tinggal di Bashrah dan wafat di sana pada tahun 228 Hijriah dan termasuk tabaqah ke-10. Para ulama mempunyai komentar yang beragam terhadap Musaddad, seperti Abu Zur'ah, Ahmad bin Hanbal, dan Muhammad bin Harun al-Falas dari Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Musaddad adalah orang yang jujur. An-Nasai dan Ibnu Hatim mengatakan Musaddad orang yang sikah. Sedangkan Ja'far bin Abi Usman dan Ibnu Ma'in mengatakan bahwa Musaddad termasuk orang yang sangat sikah. Selanjutnya biografi Khalid bin Abdillah yang mempunyai nama lengkap Khalid bin Abdillah
bin Abdurrahman bin Yazid At-Tahan dan dikenal dengan nama Khalid bin Abdullah At-Tahan. Menurut Abdul Hamid bin Bayan, Ya'bun bin Sufyan dan Ali bin Abdullah bin Mubashir Khalid bin Abdullah bahwa Khalid bin Abdullah lahir dan meninggal di Washid lahir pada tahun 115 Hijriah dan meninggal pada tahun 179 Hijriah. Sedangkan menurut Muhammad bin Said, Khalid bin Abdullah meninggal pada tahun 182 Hijriah. Ia memiliki kunyah Abu Muhammad dan Abu Haitsam dengan lakab Al-Muzani dan Al-Wasiti dan merupakan tobakoh ke-8. Para ulama diantaranya Abdullah bin Ahmad, Ibnu Sa'id, Abu Zur'ah An-Nasai, Abu Hatim dan At-Tirmizi mengatakan bahwa Khalid bin Abdullah adalah sikah. Lanjut, biografi Yazid bin Abi Ziyad. Nama lengkapnya ialah Yazid bin Abi Ziyad Al-Muqurashi Al-Hashim yang dikenal dengan nama Yazid bin Abi Ziyad Al-Hashimi. Nasabnya ialah Al-Qurashi, Al-Hashimi dan Al-Kufi. Beliau Yazid bin Abi Ziyad tinggal di Kufah, lahir pada tahun 49 Hijriah dan wafat pada umur 88 tahun bertepatan dengan tahun 137 Hijriah. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah dan lakab Ibnu Abi Ziyad dan termasuk pada tobakoh ke-5. Komentar para ulama hadis terhadap Yazid bin Abdullah di antara lain adalah yang pertama, dari Abdullah bin Ahmad dari bapaknya mengatakan hadisnya tidak seberapa. Yang kedua, dari Utsman Ad-Darimi dari Ibnu Ma'in menyatakan bukan orang yang kuat. Yang ketiga, Abu Zur'ah mengatakan orang yang lunak. Hadisnya boleh ditulis tapi tidak bisa dijadikan hujjah. Maksudnya ialah hadisnya boleh ditulis jika hadis tersebut mutabi dan syahid, tapi tidak bisa dijadikan hujjah jika sendiri dalam periwayatan yang tersebut. Yang keempat, Ibnu Adi mengatakan ia Syiah Kufah dan hadisnya lemah untuk ditulis. Lanjut, selanjutnya adalah biografi Mujahid. Nama aslinya ialah Mujahid bin Jabir Al-Maki yang terkenal dengan nama Mujahid bin Jabir Al-Qurashi, lahir pada tahun 19 Hijriah dan wafat pada tahun 102 Hijriah. Pada usia 83 tahun di Mekah, Mujahid termasuk tobakoh ketiga dengan lakab Sohib Ibnu Abbas dan kunyah Abu Al-Hijaz. Abu Muhammad, seorang ulama, sepakat bahwa Mujahid adalah seorang tabi'in yang sikah, faqih, seorang alim, ahli ibadah dan hadisnya banyak pendapat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Sa'id, Ibnu Hibban dan Abu Ja'far Al-Tabari dalam Tahdibu Tahdib. Selanjutnya, selanjutnya adalah Bizar Al-Ghifari, tapi di video ini tidak ada ya. Bisa dilihat di makalah bahwasanya Abi Bizar Al-Ghifari ini mempunyai nama lengkap Jidan bin Abdullah bin Jinadah bin Sufyan bin Abid bin Haram bin Ghafar bin Mulaili yang dikenal dengan nama Abu Zar Al-Ghifari atau Jindan bin Junadah. Ibunya bernama Ramlah binti Al-Maki wal-Waqiah, nasabnya Al-Ghifari Al-Hijazi dengan kunyah Abu Zar dan lakabnya Burayil. Meninggal pada tahun 32 Hijriah di Riyadh. Beliau termasuk tobakoh pertama atau bisa dinamakan sahabat. Abu Zar terkenal tekun beribadah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada kajian eidetis.
Kajian ini merupakan kajian yang menggunakan prosedur-prosedur gramatikal bahasa Arab. Maka penulis akan mencoba menganalisa matan hadis tersebut dengan linguistik. Lafadz an Mujahid, an Rojulin, an Abidarin, termasuk bacaan jar majrur biharfin. Lafadz kola, termasuk fi'il, Rasulullah, termasuk fa'il, afdolu, makol kolnya lafadz kola, dan lafadz fillah, termasuk bacaan jar majrur biharfin. Kajian yang kedua yakni kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa, baik dari segi lafadz maupun maknanya. Bisa dibaca sendiri ya. Untuk lengkapnya bisa dibaca di makalah. Selanjutnya, kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk menghubungkan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini, ayat Al-Quran yang mendukung hadis ini yaitu Surat Al-Hujurat ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullahi law yusti'ukum fi katsirin minal amri la anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karrata ilaikumul kufra wal fusuqa wal idyana ulaika humul rasyidun. Fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim. Yang artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Ali Imran ayat 31 sebagai berikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut, analisis generalisasi. Kritik praktis yaitu analisis generalisasi pada intinya hadis ini menerangkan bahwa cinta adalah perasaan halus yang muncul dari dalam hati yang memenuhi substansi orang yang sedang jatuh cinta. Allah Ta'ala menciptakan cinta untuk menyempurnakan pendekatan dan proses keturunan yang menjadi sumber kelestarian kehidupan umat Islam. Namun cinta dan benci sebenarnya bukan hanya sebuah hasrat seorang insan pada sesamanya atau pada apa-apa yang ia sukai saja. Tapi hakikat cinta dan benci yang sesungguhnya adalah mencintai apa-apa yang mendekatkan kecintaan Allah kepada kita, dan membenci yang sesungguhnya adalah membenci hal-hal yang menjauhkan kita dari cinta dan keridhaan Allah kepada kita. Ketahuilah, cinta karena Allah dan benci karena Allah tidak termasuk wala, loyalitas kepada kaum mukminin, dan barok, berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya wala dan barok adalah pokok, sementara cinta dan benci adalah kesempurnaan. Cinta dan benci merupakan konsekuensi, sedangkan wala dan bara bukan sebaliknya. Yang ketiga ada kritik praktis. Kritik praktis yaitu makna hadis yang diperoleh dari proses generasi ke dalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian. Dalam kitab Aumul Mu'bud, yaitu dari sebaik-baik amal adalah cinta karena Allah, ialah tidak ada tujuan dan kebaikan yang lain selain Allah, serta cinta yang seharusnya ialah cinta kepada Allah, kasihnya Rasulullah dan para sahabatnya.
Dan maksud dari benci karena Allah adalah membenci apa-apa yang dibenci Allah, seperti benci kepada kegelapan dan dosa. Cinta adalah kasih sayang yang disertai mahabbah, sedangkan benci adalah lawan dari cinta. Seorang bisa saja mencintai orang lain karena hartanya, kecantikannya, kedudukannya, keturunannya, kepentingan pribadi, ambisi dunia, atau karena materi yang fana. Semua itu merupakan pendorong dan tujuan yang dibenci dalam Islam, yang telah menetapkan dasar cinta dan benci, yaitu agama. Oleh karena itu, semua mukmin tidaklah mencintai seseorang kecuali karena agamanya yang hak, dan tidaklah membencinya kecuali karena agamanya yang batil. Seorang mukmin yang teguh, dia akan berusaha meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dengan berbagai amalan tertentu yang menyebabkan dapat meraih kecintaan Allah tersebut, sehingga ia sangat perhatian untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji, yakni iman, takwa, sabar, syukur, pemaaf, tawakal, keindahan, kebersihan, dan sifat-sifat lainnya yang dapat menyebabkannya meraih kecintaan Allah Ta'ala. Dan dia pun bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh yang dapat mendekatkan dirinya meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla. Hendaknya seorang muslim bersungguh-sungguh melaksanakan amal soleh untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, memperbanyaknya dan melaksanakannya secara terus-menerus. Karena setiap amal soleh yang dikerjakan oleh seorang muslim, dari apa yang disyariatkan Allah dan ia mengikhlaskan niat di dalamnya, maka hal itu dapat menambah keimanannya. Karena iman bertambah seiring bertambahnya ketaatan dan banyaknya ibadah yang dikerjakan. Kemudian peribadatan yang telah Allah syariatkan kepada para hambanya dan meminta mereka melaksanakannya, baik fardu maupun sunnah, terbagi atas hati, lisan, dan anggota badan. Setiap masing-masing darinya memiliki peribadatan dan kekhususannya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di makalah selanjutnya. Simpulan: sudah sepantasnya seorang muslim yang teguh berusaha meraih kecintaan Allah Ta'ala kepada dirinya dengan berbagai hal, seperti hal-hal yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji, yakni iman, takwa, sabar, syukur, pemaaf, tawakal, keindahan, kebersihan, dan sifat-sifat lainnya yang dapat menyebabkannya meraih kecintaan Allah Ta'ala. Dalam hal ini, apa-apa yang dicintai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala telah jelas tertulis abadi dalam firman-Nya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Selain di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW pun bersabda mengenai perkara yang dicintai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun, karena proses penghimpunan hadis memakan waktu yang lama, telah timbul berbagai pemalsuan hadis dan tidak semua hadis tertulis pada zaman Nabi. Selanjutnya bisa dibaca sendiri di makalah ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.